Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam Doa Pagi GKI Cibitung. Saya percaya pagi hari ini kita semua dimanapun berada, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita dalam kondisi baik, sekalipun mungkin sedang ada dalam pergumulan, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Pagi ini izinkan saya untuk menyapa kita semua, baik yang sudah menuliskan namanya di live chat maupun belum. Saya mengucapkan shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan memulai ibadah doa pagi kita. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah doa pagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami telah terpelihara dalam istirahat kami boleh bangun dalam kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami, agar dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan. Kami dengan penuh sukacita mendengar firman-Mu, karena kami percaya Engkau saja yang dapat menolong kami, memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup kami.
Biarlah ibadah doa pagi GKU Cibitung hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagi-Mu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini berbicara tentang bagaimana pelayan yang sejati bertindak. Yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 43, demikian firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dunia mendefinisikan kebesaran itu dari segi kuasa, dari segi harta, martabat, dan juga kedudukan. Itu definisi dunia tentang kebesaran. Namun Yesus mengukur kebesaran dari segi pelayanan. Yesus mengukur kebesaran bukan dari sisi status. Allah menentukan kebesaran kita berdasarkan seberapa banyaknya orang yang sudah kita layani, bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani kita. Tentunya ini begitu bertentangan dengan gagasan dunia tentang kebesaran, sehingga seringkali sulit memahami arti pelayanan, apalagi untuk melakukannya. Para murid berdebat tentang siapa yang layak menerima kedudukan yang paling terkemuka. Dan 2000 tahun kemudian, ternyata para pemimpin Kristen pun masih terus bersaing untuk memperoleh kedudukan dan tempat terkemuka di dalam gereja, denominasi, dan juga pelayanan-pelayanan yayasan penginjilan gereja. Kalau kita lihat, ada banyak, mungkin ribuan buku telah ditulis mengenai kepemimpinan, tetapi hanya sedikit saja yang berbicara tentang kepelayanan. Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, tapi sedikit yang ingin menjadi pelayan.
kita lebih suka menjadi jenderal daripada prajurit biasa. Bahkan orang-orang Kristen pun ingin menjadi pemimpin dan pelayan, bukan hanya pelayan. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus berarti menjadi seorang pelayan. Begitulah Yesus menyebut dirinya sendiri. Karunia, talenta yang kita miliki itu penting untuk melayani Allah. Tetapi memiliki hati seorang pelayan itu jauh lebih penting. Harus kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah membentuk setiap kita untuk pelayanan, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Tanpa kita punya hati seorang pelayan, kita akan begitu mudah tergoda untuk menyalahgunakan karunia yang kita miliki untuk tujuan pribadi. Kita juga akan mudah tergoda untuk memakainya sebagai suatu dalih untuk membebaskan diri dari kewajiban memenuhi beberapa kebutuhan. Contohnya saja, kalau kita misalnya melihat seseorang sedang jatuh, istilahnya dalam kubangan, ya, ada orang yang sedang terpuruk. Allah sebenarnya berharap agar kita menolong orang itu keluar. Bukan kita dengan berkata, saya tidak memiliki karunia belas kasihan. Saya tidak punya karunia untuk pelayanan itu. Bukan berkata demikian. Karena sekalipun kita mungkin tidak dikaruniai untuk sebuah tugas tertentu, tapi setiap kita mungkin dipanggil untuk melakukannya. Jika tak seorang pun pada saat itu yang punya karunia untuk itu ada di situ. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adalah mungkin bagi setiap kita untuk melayani di gereja seumur hidup tanpa menjadi seorang pelayan. Nah, untuk itu kita harus punya hati seorang pelayan. Nah, bagaimana nih kita bisa tahu kalau kita ini punya hati seorang pelayan? Pagi ini saya akan membagikan beberapa hal untuk kita bisa tahu kita ini punya hati seorang pelayan atau tidak. Hal yang pertama adalah pelayan sejati memberikan diri mereka untuk melayani. Pelayan sejati itu tidak memenuhi waktunya dengan berbagai pencarian lain yang membatasi kesiapsediaannya. Melainkan seorang pelayan yang sejati itu selalu terjun ke dalam pelayanan bila dipanggil. Ibaratnya seorang tentara, ya, seorang pelayan pun harus siap untuk tugas. Kalau dalam 2 Timotius 2 ayat 4 di situ dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, jika kita hanya melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, maka sesungguhnya kita bukanlah seorang pelayan yang sejati. Karena pelayan yang sejati itu melakukan apa yang diperlukan bahkan ketika rasanya itu tidak nyaman untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pelayan, kita tidak bisa memilih-milih kapan atau di mana kita akan melayani. Karena menjadi seorang pelayan berarti kita menyerahkan hak, ya, untuk mengendalikan jadwal dan mengizinkan Allah untuk menginterupsi, untuk menyela kapan saja dia butuh kita. Nah, kemudian yang kedua, untuk melihat kita ini punya hati seorang pelayan atau tidak. Yang kedua adalah pelayan sejati memperhatikan kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya seorang pelayan, ya, selalu siap sedia untuk berbagai cara menolong orang lain. Ketika melihat sebuah kebutuhan, ada sesuatu yang urgent yang membutuhkan pertolongan kita, itu langsung gerak cepat tanpa ada yang mengomando. Nah, bila Allah menempatkan seseorang yang membutuhkan pertolongan itu tepat di depan kita, sesungguhnya Allah sedang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh di dalam kepelayanan. Seringkali kita kehilangan banyak kesempatan untuk melayani karena kita kurang peka, karena kita kurang sigap. Kesempatan-kesempatan besar untuk melayani
itu tidak pernah ada untuk selamanya. Karena kesempatan-kesempatan itu berlalu begitu cepat. Kadang itu tidak pernah kembali lagi. Mungkin kita hanya mendapat satu kesempatan untuk melayani orang. Jadi ambillah, manfaatkanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kalau John Wesley dia punya moto begini, kerjakanlah semua hal baik yang Anda bisa dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa. Jadi dengan kata lain, dia mau katakan bahwa manfaatkan segala sesuatu yang kita miliki. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memiliki hati seorang pelayan, yaitu pelayan sejati melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Seorang pelayan sejati dia tidak mencari-cari alasan. Seorang pelayan sejati tidak menunda-nunda ataupun menunggu yang namanya keadaan-keadaan yang lebih baik. Pelayan sejati itu tidak pernah berkata, nanti suatu hari, atau nanti deh tunggu waktu yang tepat. Seorang pelayan sejati melakukan apa saja yang diperlukan, yang perlu untuk dilakukan. Allah berharap kepada setiap kita untuk kita melakukan apa yang kita bisa. Allah berharap kita melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita miliki dimanapun kita. Pelayanan yang kurang sempurna selalu lebih baik daripada rencana terbaik yang tidak terlaksana. Dengan kata lain, kita bisa punya banyak rencana. Kita bisa sudah merancang agar pelayanan kita bisa berjalan. Ya, kita sudah buat rancangan. Tapi itu akan tetap tidak baik kalau kita tidak mengerjakannya. Maka dikatakan pelayanan yang kurang sempurna itu selalu lebih baik daripada hanya sebatas rencana terbaik yang tidak terlaksana. Dan yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tidak pernah melayani adalah karena mereka takut, mereka merasa tidak cukup baik untuk melayani. Ada banyak orang merasa dirinya merasa tidak cukup baik untuk melayani, tidak mumpuni, karena mereka mempercayai kebohongan bahwa kalau melayani Allah itu hanyalah bagi orang yang hebat-hebat saja. Padahal tidak demikian. Mungkin kita pernah mendengar satu pernyataan yang mengatakan, jika hal tersebut tidak bisa dikerjakan dengan sempurna, jangan melakukannya. Sesungguhnya Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Yang sebenarnya ialah hampir segala sesuatu yang kita lakukan itu dikerjakan dengan kurang baik ketika kita pertama kali mulai mengerjakannya. Dan sesungguhnya inilah cara kita untuk belajar. Jadi jangan takut untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kita miliki dalam setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kemudian yang keempat, pelayan sejati mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Seorang pelayan yang sejati, apapun yang dikerjakannya, dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya. Seorang pelayan sejati, entah itu orang katakan tugasnya tidak penting, besarnya tugas itu tidak menjadi patokan baginya. Yang terpenting baginya adalah apakah tugas itu perlu dikerjakan. Yesus sendiri memberi contoh menjadi teladan. Dia mengkhususkan diri di dalam tugas-tugas yang merendahkan ketika semua orang berusaha menghindarinya. Yesus melakukannya. Contohnya, membasuh kaki. Orang memandang yang membasuh kaki itu adalah hamba, ya, yang dianggap rendah, budak. Tapi Yesus melakukannya. Dia membasuh kaki para muridnya. Kemudian menolong anak kecil yang mana
masyarakat pada saat itu memandang anak kecil itu tidak masuk hitungan. Kita juga melihat Yesus melayani orang-orang kusta, yang mana orang-orang kusta itu diasingkan oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, oleh karena penyakit mereka yang memang dilihat itu akan menular kalau bersentuhan dengan mereka. Tapi Yesus melakukan tugas-tugas yang demikian, yang dipandang orang rendah tapi dia kerjakan. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh Yesus. Karena Yesus datang untuk melayani. Bukan tanpa menghiraukan kebesarannya, tapi karena kebesarannya dia mengerjakan hal-hal itu, hal-hal yang dianggap rendah oleh orang. Dan dia pun ingin agar kita mengikuti teladannya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tugas yang tidak pantas untuk kita kerjakan ketika kita memiliki hati pelayan dari dalam diri kita. Jadi saat ini apa yang orang pandang rendah dalam setiap pekerjaan pelayanan yang ada di sekitar kita, orang boleh pandang itu rendah. Tapi biarlah setiap kita yang punya hati seorang pelayan, kita memandang itu adalah sebagai satu tugas yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Kemudian yang kelima, pelayan sejati setia pada pelayanan mereka. Ini dia. Pelayan sejati setia pada pelayanan mereka. Seorang pelayan yang sudah memberikan dirinya untuk melayani, ya, pasti menyelesaikan tugas-tugasnya, memenuhi tanggung jawabnya. Dia berpegang pada janji-janjinya, dan yang pastinya adalah menyelesaikan komitmennya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaan separuh selesai, ya. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak berhenti ketika patah semangat. Pelayan sejati yang setia pada pelayanannya itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kesetiaan ini selalu menjadi sifat yang bisa dikatakan jarang dimiliki orang. Banyak orang yang tidak tahu makna komitmen. Karena banyak orang membuat komitmen seenaknya saja, ya, lalu melanggarnya untuk alasan yang bisa dikatakan mungkin paling sepele, ya, tanpa ragu, tanpa merasa bersalah ataupun menyesal, sudah dilanggar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah berjanji untuk memberi setiap orang yang setia kepadanya ada upah atas kesetiaan bagi mereka yang setia dalam pelayanan. Firman Tuhan bilang begini, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itu janji yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang setia dalam setiap pelayanan yang sudah dipercayakan. Entah itu pelayanan yang besar maupun pelayanan yang kecil, ada janji yang Tuhan beri, ada upah kesetiaan dalam kekekalan. Pelayan-pelayan yang setia sesungguhnya tidak pernah pensiun. Kalau di dunia karir, dalam dunia pekerjaan, ada istilah pensiun. Kita bisa pensiun, tetapi kita tidak akan pernah pensiun dari melayani Allah. Kemudian yang keenam, pelayan sejati tetap rendah hati. Ya, ini dia. Pelayan yang sejati itu tetap rendah hati. Dia tidak berpromosi, ya. Dia tidak menarik perhatian bagi dirinya sendiri. Ya. Dia tidak menggembor-gemborkan dirinya, "Oh, saya orang yang hebat. Saya sudah melakukan banyak hal dalam pekerjaan pelayanan. Saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan." Ya, dia tidak menarik perhatian bagi diri sendiri, melainkan dia justru merendahkan diri atau saling melayani dengan rendah hati. Kalau pelayan yang sejati itu mereka dikenali karena pelayanan mereka.
Mereka dengan rendah hati menerimanya, tetapi tidak membiarkan kemasyuran, pujian dari orang mengalihkan mereka dari pelayanan. Paulus menunjukkan satu jenis pelayanan yang tampak rohani, tetapi sebenarnya itu hanyalah kemunafikan. Tindakannya pamer, tindakan untuk menarik perhatian. Nah, Paulus menyebutkannya pelayanan hanya di depan orang, ya, pelayanan hanya di hadapan orang, yakni melayani untuk membuat orang terkesan dengan seberapa rohaninya kita. Ini nih kita bisa lihat contoh paling jelasnya. Inilah salah satu dosa yang orang Farisi lakukan. Kelihatannya di depan orang dia rohani, ya, kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara, pelayan sejati tidak melayani untuk mendapat kehormatan. Dia melayani tidak untuk mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari orang lain. Mereka hidup untuk dipandang Allah. Sayangnya saat ini kalau kita perhatikan ada banyak pemimpin-pemimpin gereja. Dia memulai dengan sebagai seorang pelayan, tetapi berakhir sebagai selebriti. Mereka menjadi kecanduan akan perhatian dan sesungguhnya tidak menyadari bahwa selalu disorot itu akan membutakan dirinya. Kalau mungkin saat ini kita melayani di tempat yang tidak penting, di beberapa tempat kecil, mungkin orang tidak memandang kita, orang tidak menghargai apa yang kita kerjakan. Janganlah berkecil hati, tetaplah melayani Allah. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, kiranya jadi berkat untuk kita semua. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertopang, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu ku puji, bersyukur tiap hari, karena karyamu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan,
agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapa Sorgawi, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang memberi kami kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan, yang terus menolong kami untuk kami boleh terus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami adalah para pelayan Tuhan. Kami diingatkan untuk kembali pada hakikat kami sebagai seorang pelayan yang sejati. Mampukan kami ya Tuhan, dan ampuni kami apabila di sepanjang perjalanan hidup kami banyak menemui kegagalan, dan Tuhan saja yang menolong kami untuk kami terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Meteraikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam kesempatan ini, kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik untuk PHM. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana daripada-Mu. Kami berdoa untuk koordinator komisi kategorial, koordinator komisi non-kategorial. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi kategorial dan juga komisi-komisi non-kategorial. Kami juga berdoa untuk tim BPPJ, Koster, TU, setiap pribadi yang memberi diri untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Biarlah dalam hikmat bijaksana Allah terus dimampukan untuk melayani Tuhan dengan setia dan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah, biarlah Engkau juga Allah yang terus memulihkan, memberikan kesembuhan. Kami memohon jaman kasih Tuhan bagi Ibu Elizabeth Maak, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Siahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak dan Ibu Monas, Bapak Sari Tricahyono, Bapak Budi Damanik, Bapak Hardi Sitompul, Ibu Agustina Manalu, Ibu Jelita Bako Borusi Hombing, Bapak Jurisno, dan juga Bapak Penatua EJ Siadari. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu dinyatakan bagi mereka. Setiap pengobatan yang mereka jalani semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap makanan minuman yang masuk dalam tubuh mereka, Tuhan yang jamah. Satu hal yang kami mohon padamu Tuhan, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka saat ini, biarlah iman pengharapan mereka selalu tertuju kepada Tuhan. Sukacita Allah melimpahi hidup mereka.
Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bekerja jauh dari keluarga. Kami mau berdoa untuk Bapak Jeffrey Besi, Bapak Eko Lumban Tobing, Bapak Filemon Benu, Bapak Partohonan Panjaitan, Bapak Pinondang Tambunan, Saudara David Manurung, Saudari Maya Siadari, dan Saudara David Panggabean. Tuhan Yesus, peliharalah mereka dalam kemurahan kasih-Mu. Tuhan, lindungi mereka. Kendati mereka jauh dari keluarga, biarlah sukacita Allah melimpahi mereka. Engkau Allah yang membuat berhasil dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan bagi mereka. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dimanapun berada, Tuhan memberkati Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Tasya Butar-Butar, Saudari Indah Hasibuan, Saudari Nelly Manurung, Saudara Royana, dan Ibu Rista Pasaribu. Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, pimpin mereka. Tuhan, limpahi mereka dengan sukacita yang daripada-Mu. Biarlah dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai tenaga kesehatan, mereka boleh kerjakan dengan penuh sukacita, dengan hati yang sepenuh. Kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Setiap yang mereka kerjakan, setiap pelayanan yang mereka berikan untuk masyarakat, biarlah Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk rencana pernikahan Saudara Brian Butar-Butar dengan Saudari Jojor, Saudara Yudhistira dan Saudari Yuliawati, Saudara Cindy Pardosi dan Saudara Gary Rerebulan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Mereka dalam mempersiapkan pernikahan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kedua belah pihak keluarga. Biarlah setiap rencana-rencana yang mereka sudah siapkan, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, sehingga sampai pada hari hanya nanti semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan semata. Kami terus berdoa untuk Komisi Pembangunan. Saat ini sedang butuh dana yang banyak, Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan gereja-Mu ini. Kami juga terus berdoa untuk panitia perizinan yang saat ini terus bergerak, terus bekerja untuk mengurus izin gereja ini. Kami serahkan kepada-Mu, Tuhan. Biarlah dalam segala sesuatu yang dilalui, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan panitia MLS yang saat ini sudah bekerja. Tuhan memberkati, dalam pengurapan Allah dimampukan untuk mempersiapkan yang terbaik dalam melaksanakan sidang MLS nanti. Biarlah semuanya bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk panitia HUT GKO Cibitung yang ke-37. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan yang kuduskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sukacita Allah boleh kami rasakan bersama ketika segala sesuatunya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami pun bawa kehidupan anak-anak jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak jemaat-Mu dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP sampai pada perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak jemaat-Mu yang menempuh pendidikan jauh dari orang tua. Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja. Berkati mereka dalam dunia pekerjaan mereka, Bapa. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul akan pasangan hidup, biarlah mereka terus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Mereka dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk diberi keturunan, biarlah Tuhan saja yang memberikan seturut dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Bapa, kami percaya seluruh jemaat GKO Cibitung terpelihara dalam kemurahan-Mu. Dimanapun berada, biarlah jemaat Tuhan boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, mengandung
mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa yang tidak berkesudahan. Kami terus bawa kehidupan gereja kami, Sinode GKO, biarlah terus ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami, dalam kepemimpinan yang baru. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya. Setiap mereka yang dipercaya untuk memimpin negeri ini ditolong untuk mengerjakannya dengan penuh sukacita. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan dalam kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita yang terus memelihara kita dalam persekutuan yang Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah doa pagi kita hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.